Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel. Namun berita tersebut tetap sampai ke telinga rakyat Indonesia, salah satunya adalah Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benar, aku mendengar langsung dari cara luar negeri. Ini artinya Indonesia telah kekosongan. Apa maksudnya kekosongan? Jepang tidak berkuasa lagi dan sekutu belum datang. Ini maksudnya kita diambil lagi. Kalau begitu kita berhati dan bukan menjadi memproklamasikan kemerdekaan. Tapi jangan PPKI, itu buatan Jepang. Kita harus menolak campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita. Setuju? Mari kita sumpahin Bung Karno. Tanggal 15 Agustus 1945, setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul secara diam-diam di Menteng 31 Jakarta. Mereka menyusun langkah penting, mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa menunggu lama. Jepang sudah menyerah dan rakyat menanti. Ini saatnya pemuda bergerak. Kami dari Jogja Asia, rakyat di Tanah Jawa sudah lama menanti hari kemerdekaan itu. Sumatera juga bersatu, dari Minangkabau, Palembang hingga Tapanuli, semua ingin merdeka. Gunung-gunung di Tanah Batak pun ikut berseru. Kami tidak akan diam, ini waktunya. Kami dari Salada membawa semangat membara. Dari Sulawesi selalu bahkan dan Merauke. Ambon dan saudara-saudara di timur negeri ini ikut berdiri tegak. Indonesia harus merdeka sekarang. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju, kita akan bergerak. Jangan biarkan sejarah juga begitu saja. Saya sepakat, sebaik ketemu Bung Karno. Dia perlu selama mereka keluar dari Jakarta, menjaga Indonesia. Assalamualaikum Bu, kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Waalaikumsalam, tunggu sebentar saya panggilkan beliau. Bapak. Adapun saudara-saudaraku, Jepang sudah menyerah. Saat ini terjadi kekosongan kekuasaan. Kami minta Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan kemerdekaan. kita harus berhati-hati. Ini bisa membahayakan. Kita masih harus berdiskusi dengan PPKI. Kami tidak ingin kemerdekaan ini hadir dari Jepang, Bung. Ini kemerdekaan kita sendiri. Berikan kami waktu untuk berdiskusi dengan para pemimpin tua. Kita tidak bisa gegabah. Kemerdekaan harus disiapkan dengan lama. Kalau kita sinkrono, bisa menimbulkan kekacauan dan korban. Tapi semangat para pemuda tidak boleh kita abaikan. Kita pertimbangkan dengan tenang. Rawat PPKI, kita mulai tanggal 18 Agustus. Karena adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai kapan dan bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan, khususnya setelah Jepang menyerah, kekuasaan di Indonesia menjadi vakum, sehingga golongan muda merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan mereka, golongan muda kemudian menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Ada apa, Mas Ferry? Itu saya. Siapa? Saya. Bung Karno, Bung Hatta, kami tidak berniat untuk menyakiti, tapi ini diberikan paksa. Aku mengerti Soekarni, tapi kalian tidak boleh memaksa kami dengan cara seperti ini. Kita harus berhati-hati. Bung Karno, rakyat sudah siap. Jepang sudah menyerah. Kalau kita terus menunggu lagi, maka Jepang bisa datang kembali menjajah.
Kita tidak menunggu tanpa alasan. Kami ingin kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Kita butuh dukungan PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Tidak mungkin kita memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Nanti kita dikira boneka Jepang. Jadi kalian mau proklamasi sekarang juga tanpa dukungan, tanpa persiapan? Kami hanya ingin proklamasi atas nama rakyat, bukan atas nama Jepang. Maaf mengganggu, berita dari Jakarta, Jenderal Nishimura sudah tidak mau lagi bertanggung jawab atas Indonesia. Maka dari itu Jepang sudah benar-benar kalah. Itu artinya tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Baiklah, kita akan kembali ke Jakarta malam ini. Tetapi proklamasi harus disiapkan dengan secara matang, tidak dengan cara tertekan. Terima kasih Bung Hatta. Ini saatnya kita menciptakan sejarah. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Malam itu mereka menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Laksamana ada di rumah? Ada sebentar. Bapak. Silakan. Silakan gunakan permainan untuk menyusun naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Ini masih gede jauh. Naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Cukup atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju. Tanda tangani saja oleh kita berdua. besok pagi pukul 10 di Pengawasan Timur 56, proklamasi akan dibacakan di hadapan rakyat. Siapkan segala sesuatunya. Masuk bendera merah putih. Bendera sama sudah. Tenang saja, bendera sudah dijahitkan oleh ibu negara. Fatma sudah menjahit sebatang emas. Untuk itu, saya segera berceritakan. Proklamasi ini harus dibebaskan. Merah, putih, seperti darah dan tulang ibu pertiwi, kujahit dengan cinta, bukan hanya benang, untuk Indonesia, untuk anakku, dan untuk masa depan yang merdeka. Maaf mengganggu malam-malam begini, Bu. Tidak apa-apa, Mas, ada bisa dibantu. Kami diutus langsung oleh Bung Karno. Besok pagi setelah proklamasi kami akan membawa bendera merah putih. Dan kami diminta mengambil bendera dari Ibu malam ini. Bung Karno bilang, hanya Ibu yang pantas menjahit bendera pertama Republik Indonesia. Tunggulah sebentar, kenapa jangan terakhir? Jagalah dia baik-baik. Besok pagi saat bendera ini naik, seluruh dunia akan tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Kami akan menjaga bendera ini seperti menjaga kehormatan bangsa. Tidurlah nak, besok pagi kita bangun di negeri yang bebas. Pagi hari 17 Agustus 1945, upacara sederhana dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pak, bendera merah putih sudah saya jahit dari kain yang ada.
Terima kasih Bu, ini akan menjadi saksi bagi negara kita. Latif dan Suud akan mengibarkan bendera ini diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perhatian, telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Detik-detik proklamasi adalah bukti perjuangan dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang, keberanian, dan semangat persatuan.